Halo Bapak Ibu semuanya, saya Nyoman Edi Supartawan dari CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan memaparkan mengenai tentang koneksi antar materi, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun modul yang sudah dipelajari yaitu modul 1.1 mengenai tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun keterkaitan materi yaitu pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran KHD yang diutamakan yaitu fokus kepada menuntun anak untuk dapat mencapai sesuai dengan kodratnya. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada anak. Pada modul 1.2 yaitu mengenai peran dan nilai guru penggerak. Adapun nilai-nilai yang poin pentingnya adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan peran dari guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, mana dalam pembuatan visi guru penggerak itu harus mampu mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan pada modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana melalui kegiatan-kegiatan dengan tahapan itu Bagja akan memunculkan pembiasaan budaya positif di sekolah. Alur tujuan akhir dari keterkaitan modul yang mana agar tercapainya yaitu pemikiran filosofi diri Ki Hajar Dewantara, guru harus memperhatikan nilai dan peran guru penggerak, dapat merancang visi sesuai dengan potensi yang ada di sekolah, dan konsistensi kegiatan positif untuk pembiasaan untuk mewujudkan budaya positif dengan tujuan akhir agar terwujudnya murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, hal ini saling keterkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Bagian A. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun simpulan yaitu peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru harus memiliki kompetensi dalam menciptakan dan mewujudkan yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini bisa diimplementasikan melalui yaitu kebiasaan disiplin positif, posisi kontrol, memahami motivasi, dan berkaitan dengan hukuman serta penghargaan, keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada. Disiplin positif. Nah, mana dalam hal ini yaitu kita mengajarkan murid untuk dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran diri sesuai dengan nilai kebajikan universal. Nah, di mana kita ketahui bahwa disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, sehingga akan munculnya sebuah motivasi internal, yaitu tanpa hukuman dan juga hadiah. Motivasi perilaku manusia, mana di sini terdapat dua motivasi, yaitu bisa dari eksternal dan juga internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu biasanya yang dilakukan oleh seorang sehingga melakukan suatu kegiatan tertentu. Kemudian bisa saja yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang mungkin yang menjadi target yang diinginkan.
Nah, sedangkan motivasi internal, ini adalah memunculkan kesadaran dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai keyakinan yang dipercayainya. Nah, sehingga dengan motivasi internal yang ada, jadi setiap orang akan dapat mampu melakukan sebuah perubahan, yaitu berdasarkan dari dalam dirinya sendiri. Keyakinan kelas. Jadi, seseorang guru harus mampu mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan dimana sebelumnya yaitu membuat kesepakatan bersama yaitu dengan murid maupun dengan pihak lain yaitu warga dari sekolah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini dapat bisa berupa pernyataan kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan juga mudah untuk diterapkan di sekolah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di mana setiap individu itu memiliki sebuah kebutuhan dasar yang terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan untuk dapat memilih sesuatu yang diinginkan, kemudian kebebasan kesenangan yang ingin diharapkan, dan kebebasan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, hal ini yang mendasari dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun kita sebagai seorang guru, terdapat posisi kontrol, yaitu terdiri dari 5 poin penting yang biasanya yaitu dilaksanakan. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi ketika murid melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan memberikan hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tentunya kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dari kesalahan yang dilakukan, pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Dari keseluruhan ini, dari posisi kontrol, kita diharapkan untuk dapat menjadi itu sebagai manajer, sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk siswa itu sendiri, yang dibuat oleh siswa itu sendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, posisi kontrol, dari mana kita ketahui bahwa posisi seorang guru yang paling ideal itu adalah mengarah kepada posisi sebagai manajer, di mana hal ini yaitu mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan diri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam hal ini juga mengacu pada restitusi, yaitu murid bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang dilakukan oleh murid. Segitiga restitusi, ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai penguatan disiplin positif di sekolah. Nah, adapun tahapannya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adapun yang bisa diungkapkan dalam menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian cara implementasi dari validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, caranya dalam menanyakan keyakinan yaitu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, apakah sesuai atau tidak. Nah, adapun keterkaitan materi yaitu mengenai tentang budaya positif pada modul 1.1 yang sudah dipelajari, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, pemikiran yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, posisi guru yang berpihak pada murid bersifat menuntun tumbuh kembangnya sesuai kekuatan kodrat akan dapat lebih mudah dilaksanakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah budaya positif, yaitu pada modul 1.2 keyakinannya adalah di mana budaya positif akan terwujud dengan menerapkan nilai guru penggerak,
budaya positif akan dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua pihak sesuai dengan keyakinan yang diyakini, itu dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, sedangkan pada modul 1.3, mana itu kaitannya adalah perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi dari guru penggerak berupa mana terbentuknya budaya positif, sehingga akan terbentuk sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid, bernalar kritis, berhalak mulia, serta berjiwa kepemimpinan. Adapun itu caranya dengan berbagai cara. Bagian B, pertanyaan nomor 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Nah, adapun pemahaman yang sudah saya pahami, yaitu di mana disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan sebuah kontrol serta pembentukan dari kepercayaan dirinya. Nah, posisi kontrol guru terhadap murid terdiri atas yaitu bisa memberi hukuman, membuat merasa bersalah, teman, bisa sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu di sini fokus pada tujuan mulia yang ingin dicapai mengacu kepada nilai dan prinsip dari yang mulia yang dianut seseorang. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan dasar, yaitu meliputi kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang dan terasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, dalam segitiga restitusi, ini adalah proses menciptakan sebuah kondisi di mana murid untuk dapat memperbaiki kesalahannya, yaitu bisa mereka kembali ke kelompoknya, yaitu dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi segitiga restitusi ini memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari 3 tahapan penting. Secara keseluruhan, di sini saya sudah memahami konsep-konsep dari inti pada modul 1.4, yaitu budaya positif, yang mana terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kontrol posisi guru, kebutuhan dasar murid, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang mana materi yang saya pelajari dalam hal ini sudah saya terapkan dalam keseharian. Nah, di sini saya akan juga berbagi dengan rekan sejawat, baik di sekolah maupun dalam komunitas praktisi. Adapun hal yang menarik bagi saya saat saya memahami teori kontrol, ternyata posisi pembuat bersalah sangat tidak baik diimplementasikan. Nah, selain itu juga motivasi berupa pemberian penghargaan juga merupakan hal yang harus dihindari, karena memberikan banyak pengaruh negatif seperti tanpa disadari dapat menghukum murid. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif, namun yang efektif adalah berupa restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Nah, biasanya di sini saya menerapkan posisi kontrol pemantau, namun ternyata kurang efektif. Nah, sehingga saya nanti akan bergeser untuk fokus memposisikan diri sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik dari murid itu menjadi lebih. Selain itu, ternyata terdapat perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Hal yang menarik bagi saya yaitu dapat mendalami penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi suatu permasalahan yang dilakukan oleh murid. Bagian B, pertanyaan 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah. Yang mana sebelumnya saya berpikir bahwa pemberian hukuman dapat membuat murid paham dengan kesalahan yang dilakukannya. Nah, ternyata itu salah. Jadi pemberian hukuman akan dapat menciptakan identitas yang gagal dan melukai perasaan murid. Kemudian yang sebelumnya di mana pemberian penghargaan akan membuat murid termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, ternyata pemberian penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitasnya.
Setelah mempelajari dari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, itu harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan itu akan dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sesuai dengan keyakinan kelas yang diyakini. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini saya sebagai pemantau ternyata kurang efektif untuk mewujudkan disiplin positif. Sehingga di sini saya nanti akan mengarahkan ke control manager setelah selalu menerapkan yaitu segitiga restitusi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Bagian B, pertanyaan 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, namun belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, yaitu belum seutuhnya. Mana kedepannya, saya akan mengaitkan antara keyakinan kelas yang dibuat dengan pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Adapun kasus yang sudah pernah saya selesaikan atau tanggapi yaitu seperti mencontek dan juga ada bullying. Bagian B, yaitu pertanyaan 4. Bagaimana perasaannya Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Di sini saya merasa sangat senang karena mana siswa itu terlihat merasa dihargai untuk didengarkan pendapatnya serta diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi lebih lanjut terkait mengenai apa yang mereka hadapi. Serta dapat menyelesaikan permasalahan itu. Itu mana di sini saya akan terus menerapkan posisi manajer agar bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya serta mencari solusi yang tepat bagi dirinya. Terkadang di sini saya juga merasa agak kesal ketika terdapat siswa yang menjahili temannya, namun kembali mereda ketika siswa yang melakukan kesalahan itu dia mau bertanggung jawab dan juga tidak mengulangi hal itu lagi. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Adapun dalam hal ini yang sudah baik yaitu pembuatan keyakinan kelas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, yaitu yang dibuat bersama dan juga berpihak pada murid. Namun dalam hal ini terdapat yang perlu untuk diperbaiki kembali adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini masih belum maksimal, sehingga di tahapan selanjutnya saya akan lebih memaksimalkan lagi dalam pembuatan keyakinan kelas agar selalu bisa menjadi pedoman ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Adapun pertanyaan nomor 6, mana sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, mana posisi apa yang sering digunakan dan bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari dari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaan Anda dan apa perbedaannya. Sebelum pelajari modul ini, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi sebagai pemantau. Perasaan saya, di sini merasa kurang maksimal karena terlihat siswa terkadang masih mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari dari modul ini, saya menggunakan posisi sebagai manajer. Perasaan saya itu sangat senang karena bisa mengarahkan siswa untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dilakukannya. Perbedaannya di sini terlihat yaitu mana guru menerapkan posisi manajer itu sehingga bisa memberikan posisi ruang kepada siswa itu sendiri untuk dapat mencari solusi yang terbaik dan bertanggung jawab atas permasalahan yang dilakukannya. Pertanyaan yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun belum melaksanakan keseluruhannya secara maksimal dari itu tahap-tahapannya. Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu berupa menstabilkan identitas serta validasi tindakan yang salah. Langkah yang perlu dioptimalkan kembali yaitu menanyakan keyakinan. Adapun cara saya dalam praktekannya yaitu yang pertama dalam menstabilkan identitas yaitu dengan bertanya, tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu dengan mengatakan yaitu tindakan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan aturan yang ada, apakah sesuai dengan tidak atau tidak. Dan tahap yang ketiga di sini saya cenderung meminta siswa untuk melakukan sebuah perbaikan yang harus dilakukan.
Bagian B pertanyaan 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dalam menciptakan budaya positif yaitu di mana kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan yaitu nilai-nilai kebajikan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, selain itu, sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam penunjang aktivitas kegiatan agar yaitu nyaman, aman, dan mendukung segala proses pembelajaran. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang nanti akan dilaksanakan yaitu dengan judul menanamkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dan sekolah dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, menanamkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Yang kedua, yaitu dapat menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid, yaitu dalam suatu kegiatan pembelajaran. Adapun yang menjadi tolak ukurnya, yaitu yang pertama, murid nanti diharapkan dapat yaitu mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu yang mana yang pertama, menyampaikan rencana penanaman budaya positif yang nanti akan dilakukan. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan sejawat, murid, serta pihak lainnya dalam mengenai tentang aktivitas yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, itu menggali hal positif keberhasilan yang telah dicapai untuk dapat menumbuhkan budaya positif, serta nanti melakukan yaitu suatu refleksi dan juga evaluasi. Dalam hal ini, dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, serta media-media yang lain yang sebagai penunjang, seperti laptop. Baik, demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.